Baik, langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk membawakan sesi pertama materi pengantar yang akan dibawakan oleh Ustadz kita. Fali fadilatihi falyatafadhal mashkura majra. Ya, baik. Syukran atas kesempatan yang diberikan kepada host. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan konsultasi syariah program rutin di Dewan Syariah Wahidah Islamiyah, dan sebagaimana diketahui setiap Rabu malam seperti ini eh, giliran dari Komisi Akidah dan Pemikiran Dewan Syariah Wahidah Islamiyah. Eh, Materi kita untuk materi pengantar pada malam hari ini Fiqhul Asma wa Sifat. Kita melanjutkan Fiqhul Asma wa Sifat karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, ya, Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Mahsin Al-Badar. Ini sudah saya share ya. Ini bisa dilihat materi dari buku Fikih Asma Al-Husna. Nah, materi kita pada malam hari ini sudah sampai pada nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit, ya. Sang Maha Menggenggam atau yang menahan, ya, dan Al-Basit yang meluaskan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid dan Al-Basit ini terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, ghala asiru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga harga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahal, ya. Pada satu waktu tertentu harga naik, ya. Faqalu, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau sa'arta, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau menentukan harganya? Maksudnya dikasih patokan harga supaya tidak terlalu mahal ini harga. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha huwal khaliq al-qabid al-basit ar-raziq al-musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah al-khaliq, sang pencipta, al-qabid yang menggenggam, al-basit yang meluaskan rezeki, ar-raziq yang memberikan rezeki, al-musa'ir, dan an alqallaha, dan saya berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun, dan tidak satupun nanti yang menuntutku bi madlamatin zalamtuha, dengan satu kezaliman yang saya lakukan, iyahu terah, maupun dalam perkara harta. Nah, ini dasar dari kita atau Syekh memberikan eh, eh, bahasan dalam Al-Qabid dan Al-Basit. Nah, Al-Basit sendiri di sini Syekh mengatakan bahwa alladzi yabsutu rizqahu liman syaa min ibadihi. Yang membentangkan, yang meluaskan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Bahasa dia menggenggam ya, tapi di sini beliau mengatakan alladzi yudayyiqu au yahrumu man syaa minhum min rizqihi. Al-Qabid itu adalah zat yang menyempitkan atau mengharamkan, menghalangi siapa yang Allah kehendaki dari mereka dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lima yara subhanahu fi dzalika minal maslahati lahum. Karena Allah melihat ada maslahat pada mereka dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki untuk hamba-hambanya semua, labaghaw fil ard, misalnya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah menurunkan dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan atau menghalangi rezeki
pada siapa saja dari yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya, maka ini adalah maslahat yang Allah Subhanahu wa taala lihat untuk hamba-hambanya. Kenapa? Karena kalau diluaskan rezeki untuknya, maka justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang mereka miliki. Bisa jadi dengan harta yang mereka miliki berlebihan sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena fokusnya hanya untuk mencari rezeki dan menambah rezekinya. Lalu kemudian dengan harta yang mereka miliki bisa berbuat kerusakan-kerusakan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, maka kami perintahkan orang-orang kayanya mutrafiha. Ya, amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang kayanya untuk berbuat baik. Tapi apa yang mereka lakukan? Fafasaku. Tapi mereka berbuat fasik. Nah, jadi eh, sepanjang zaman dari sejarah dunia ini, orang yang banyak melakukan kerusakan adalah justru orang-orang yang memiliki harta karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki eh, dana yang besar. Nah, kemudian sini Syekh melanjutkan fal qabdu at-tadyiqu fi rizq. Kata al-qabdu ya menggenggam ini adalah menyempitkan dalam rezeki. Sedangkan al-bastu atau si'ah fihi wal iktsar minhu, meluaskan dan memperbanyaknya. Nah, dan semua ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang menggenggam, Allah lah yang meluaskan, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan, Allah yang memberikan, Allah yang menghalangi, Allah yang memuliakan, Allah yang merendahkan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua hal ini. Hanya Allah yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan ini semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Dan Allah lah yang menggenggam dan Allah lah yang meluaskan dan kepadanya lah kalian kembali. Nah, di ayat ini ada kata yaqbid dan wa yabsut, tapi dalam bentuk kata kerja, ya, bukan dalam bentuk nama Allah Subhanahu wa taala, beda dengan dalam hadis. Dalam hadis disebutkan nama Allah Al-Basit, sang yang meluaskan, Al-Qabid, sang penggenggam. Nah, adapun di dalam Al-Quran ini dalam bentuk kata kerja seperti walau basatallahu ini ya dalam surat Asy-Syura ayat 27. Seandainya Allah membentangkan, meluaskan rezekinya. Ini kata kerja. Dan kalau dia kata kerja maka dia adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat itu lebih banyak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama Allah itu eh, yang berbentuk nama ya. Adapun sifat tidak semuanya sifat bisa menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nama Allah bisa jadi sifat, bisa bisa diambil dari situ sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat yang disebutkan dalam hadis maupun Al-Qur'an ini tidak otomatis bisa menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan kita ini sedang membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan terkait dengan ayat ini, yakni ta'ala dzikruhu bidzalika annahu alladzi biyadihi qabdu arzaqil ibad wa bastuha duna ghairihi mimman idda'a ahlu syirki bihi annahum alihatun wattakhudhuhu rabban dunahu ya'budunah. Eh, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan demikian dialah yang di tangannya itu ada hak untuk menggenggam rezeki hamba-hamba dan membentangkannya. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim oleh orang-orang musyrikin bahwa Tuhan-Tuhan mereka bisa melakukan itu semua. Bisa memberikan rezeki, bisa menahan rezeki, dan seterusnya. Ya. Di mana orang-orang musyrikin tersebut menjadikan ya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti dalam hadis di atas. Ghala as-si'ru ala ahdi Rasulullah SAW, naik ya harga-harga bahan
bahan dan barang ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'ru fa'asir lana. Ya Rasulullah, harga-harga ini naik, maka tolong batasi kenaikan harga ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallahal basitul qabidur razik. Sesungguhnya Allah lah yang membentangkan, sang maha penggenggam, dan ar-razik yang sang maha pemberi rizki. Wa inni la arju an alqallaha laisa ahadun yatlubuni bi madlamatin fi nafsin wa malin. Dan saya berharap bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menuntut aku pada satu kezaliman dalam terkait dengan jiwa maupun harta. Nah, eh, dengan demikian ya Syekh melanjutkan di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kenaikan harga atau barang-barang itu murah harganya dan keluasan rezeki atau kesempitan rezeki semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqbidu yabsut. Yaqbid di sini adalah uh, yaqturu biqabdihi arrizqa amma yashau min khalqihi. Allah menahan dengan Allah menggenggam rezeki dari siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan lalu kemudian mana wayabsut, Allah meluaskan dengan Allah membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka. Dan firman Allah, wa ilaihi turja'un, bahwa kepada Allah lah tempat kembali kita, wahai manusia. Maka bertakwalah kepada Allah dalam diri kalian, dari kalian menyanyiakan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Bertakwa kepada Allah, kita mestinya bertakwa kepada Allah dari menyanyiakan hal yang sudah diwajibkan kepada kita. Dan juga bertakwa kepada Allah dari kita melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya siapa yang diberikan dan diluaskan rezekinya untuk beramal sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Iya. Lalu kemudian orang yang disempitkan rezekinya eh, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu membuat orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hukuman yang tidak ada hukuman yang setara dan semisal seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, di konteks ini ada satu peringatan ya eh, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang dibentangkan hartanya, ya diluaskan hartanya, diperbanyak ilmunya atau kedudukannya, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan menginfakkan ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan hendaknya dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya sebagaimana Allah berbuat baik kepada dia. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diluaskan rezekinya, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang mantap bahwa tidak ada yang memberikan rezeki eh, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menahannya, dan tidak ada yang menahan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya, dan tidak ada yang menghalangi dari apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan dari apa yang Allah halangi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, ya, ketika eh, ketika telah selesai peperangan, di mana kita tahu bahwa perang tersebut dimenangkan oleh orang-orang Quraisy, ya, terbunuh begitu banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tersebut. Ada 70 syuhada Uhud yang meninggal dunia, yang syahid. Di antaranya termasuk adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ya, syahid dalam perang Uhud tersebut sebagai Sayyidus Syuhada. Nah, setelah perang Uhud tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istawu, rapikan barisan kalian, hatta usni ala Rabbi, sampai agar saya bisa memuji Rabbku. Lalu kemudian mereka berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaf-saf. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang panjang ini. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah,
bagimulah segala puji, bagimulah pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basarta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang engkau bentangkan, luaskan. Dan tidak ada yang dapat memberikan, tidak ada yang dapat meluaskan dari apa yang engkau genggam. Wala hadiya lima adlalta, tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada yang engkau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada yang dapat menyesatkan bagi orang yang engkau berikan hidayah. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang dapat memberikan dari apa yang engkau halangi. Wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang dapat menghalangi dari apa yang engkau berikan. Wala muqarriba lima ba'atta, dan tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Wala muba'ida lima qarrabta, dan tidak ada yang dapat menjauhkan dari apa yang engkau dekatkan. Allahumma basut alaina min barakatik. Ya Allah, luaskanlah, bentangkanlah untuk kami dari keberkahanmu, wa rahmatik, dan rahmat kasih sayangmu, wa fadlik, dan karuniamu, wa rizkik, dan rezekimu. Allahumma inni as'aluka na'imal muqim. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang senantiasa ada. Alladzi la yahulu wa la yazul. Yang tidak pergi dan tidak hilang. Allahumma inni as'aluka na'ima yaumal qiyamah. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat pada hari kiamat. Wal amna yaumal khauf. Dan keamanan pada hari manusia takut. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami, wa syarri ma mana'ta, dan keburukan apa yang Engkau berikan. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, buatlah kami mencintai keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan perindahlah itu di hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan buatlah kami membenci kekufuran, wal fusuq wal isyan, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan hidupkanlah kami dalam keadaan muslim. Walhiqna bis salihin, dan pertemukanlah kami kelak dengan orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin, tanpa mengalami kerugian dan tanpa melewati ujian-ujian yang tidak bisa kami hadapi. Allahumma qatilil kafarah alladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, dan menghalangi dari jalanmu. Waj'al alaihim rijzaka wa azabak, dan ya Allah, jadikanlah, turunkanlah kepada mereka hukuman dan azabmu. Allahumma qatilil kafarah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir. Alladzina utul kitab, yang telah diberikan kitab kepada mereka. Ilahal haq, wahai ilah, eh, wahai ilah kebenaran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Nah, kita melihat dari doa yang panjang ini bagaimana bergantungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau membaca doa ini dalam keadaan beliau mengalami kekalahan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW menyerahkan semua takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW menerima semuanya dengan lapang dada, dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang telah mengatur ini semuanya. Allah yang telah menakdirkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Allah yang telah dan Allah juga yang menakdirkan kaum muslimin menang dalam perang sebelumnya di perang Badar. Dan justru dari kekalahan inilah banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Nah, tapi intinya di sini adalah bagaimana keyakinan Nabi SAW terhadap eh, takdir yang sedang menimpa kaum muslimin berupa kekalahan tersebut. Dan di sini Nabi SAW menyerahkan dan menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa menolaknya, tanpa lalu kemudian menganggap bahwa Allah itu tidak adil dan lain sebagainya. Lalu kemudian Syekh di sini melanjutkan bahwa penyebutan al-bast, ya, dan al-qabd yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan membatasi. Allah juga yang membatasi. Wa farihu bil hayati dunya. Mereka senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali
kesenangan yang sedikit. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu juga berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah lah sesungguhnya Rabbmu lah yang membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah juga yang membatasi. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Dan ayat-ayat yang serupa sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya juga di sini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsuutatani. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Ya, yunfiqu kaifa yasha. Allah menginfakkan kaifa yasha, bagaimana saja yang Allah kehendaki. Maka Syekh di sini mengatakan nas-nas ini, ayat-ayat ini dan yang serupa dengannya menunjukkan bahwa al-qabdu wal bastu, ya, peluasan, ya, dan penyempitan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu semuanya adalah eh, bersandar pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Biadillah, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari penyalurannya, pengaturannya, itu Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan kepada siapa yang Allah kehendaki dalam hartanya, termasuk dalam kesehatannya, umurnya, ilmunya, kehidupannya, usianya, dan Allah juga yang membatasi atau menyempitkan, dan dialah yang maha hakim, maha memiliki hikmah, kebijaksanaan, dan al-khabir, yang maha teliti pada hamba-hambanya. Lalu kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memberikan komentar terhadap perkataan Ibnul Qayyim, satu bait syair Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya. Ibnu Qayyim mengatakan, huwa qabidun, huwa basitun, huwa khafidun, huwa rafi'un bil adli wal mizan. Dialah Allah yang qabidun, yang menggenggam, dialah yang meluaskan, huwa khafidun, dialah juga yang merendahkan, huwa rafi'un, dia juga yang meninggikan, bil adli, dengan keadilan, wal mizan, dengan juga dengan timbangan. Kemudian Syekh As-Sa'di mengomentari ini dengan mengatakan, yakni annahul qabidu lil arzaq wal arwah wan nufus, yakni bahwa Allah lah yang menggenggam rezeki, ruh, dan jiwa. Al-basitu lil arzaq wal rahmah wan nufus, Allah juga yang meluaskan rezeki, rahmat, kasih sayangnya, dan juga terkait dengan jiwa, ruh. Wa huwal khafidu li aqwam war rafi' li akharin. Allah yang merendahkan sebagian orang, sebagian kaum. Allah juga yang meninggikan orang yang lain atau kaum yang lain. Dan semuanya itu adalah adil dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah dipuji dengan semua itu dengan pujian yang sangat sempurna dan yang paling lengkap. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menggenggam, Allah lah yang meluaskan, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Ya. Jadi jangan sampai kita memuji Allah ketika kita mendapatkan rezeki, lalu kemudian ketika kita disempitkan rezekinya tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika kita disempitkan rezeki kita, kita kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua kondisi ini, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang menakdirkan, dan Allah Maha bijaksana, dan pada semua itu Allah adil. Ya, tidak ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Seandainya Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka melampaui batas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam rezeki tersebut, menahan, ya, maksudnya, maka ini adalah nikmat untuk hamba-hambanya mukminin. Kenapa? Karena Allah mencegah mereka untuk melampaui batas dan melakukan kezaliman serta melakukan permusuhan. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir.
Allah lah yang membatasi rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah yang membatasi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah kalimat yang baik itu naik, wal amalus shalihu yarfa'u, dan amal soleh itu Allah angkat. Allah juga mengatakan bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah lah yang mengangkatnya kepadanya. Ya, yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa in kana Allah taala huwal qabidul basitul khafidur rafi' qadran wa qada'an. Ya, di sini Syekh Hasadi menjelaskan bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam, meluaskan, yang merendahkan dan yang meninggikan dari sisi takdir dan ketetapan, ini tidak menghalangi bahwa sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba itu bisa terjadi. Ya. Karena inilah memang yang terjadi pada realitasnya. Dan memang sebab-sebab ini adalah, itulah tempat hikmahnya Allah dan sunnahnya yang berjalan, yang tidak berubah dan tidak berganti-ganti. Itulah sunnatullah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab-sebab yang menjadi, lalu kemudian mengantarkan kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi Allah memang yang menggenggam, Allah yang meluaskan, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan. Bukan berarti kita lalu kemudian tidak melakukan apapun untuk misalnya memperbanyak rezeki, ya, atau eh, hal yang lainnya ya, untuk melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah bolehkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, di antara sebab-sebab ya memperbanyak rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang senang dibentangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi umrihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka rezeki yang diluaskan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahim ini adalah sebab yang diusahakan dan dilakukan oleh seorang hamba. Maka demikian juga bahwa Allah sebagai Al-Musa'ir yang menentukan harga, yang menakdirkan harga-harga itu mau murah mau mahal, tapi tidak menghalangi juga bahwa di sana ada sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang bisa dilakukan oleh hamba untuk menghilangkan dan eh, menurunkan harga tersebut, harga yang mahal tersebut. Lalu kemudian harga-harga menjadi murah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagaimana yang dikatakan oleh eh, salah seorang ulama ya, Al-Fadil, dikatakan kepada dia, laqad ghalatil as'ar, harga-harga ini mahal. Lalu kemudian beliau mengatakan, arkhisuha bittaqwa, murahkanlah ia, buatlah harga-harga itu murah dengan ketakwaan. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Dan ini memang sunnatullah, ya, sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak berubah. Semua terjadi dengan sebab-sebab yang juga Allah Subhanahu wa taala lah yang menakdirkannya dan menetapkannya. Lalu kemudian di sini Syekh menutup pembahasan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma dafa'annal ghala, ya Allah, eh, jauhkanlah dari kami ya harga yang mahal, wa basuta alaina min barakatik, dan bentangkanlah untuk kami keberkahanmu dan kasih sayangmu, wa fadlik wa rizkik, karuniamu dan rezekimu. Nah, demikian materi pengantar untuk nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid dan Al-Basit, Sang Maha Penggenggam dan Sang Maha yang meluaskan. Demikian mungkin materi pengantar yang bisa kami bawakan dari kitab Syekh kita, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, Hafizahullah Ta'ala. Kami kembalikan ke host. Ya. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah membawakan materi pengantar. Eh,
tentang kandungan makna Asmaul Husna Al-Qabil dan Al-Basit. Dan kita sudah mendapatkan dan mencatat beberapa tadi faidah-faidah yang Ustadz sebutkan terkait dengan Al-Qabil. Berarti Allah lah yang menggenggam, menahan, menyempitkan, dan Al-Basit Allah lah yang membentangkan, memperluas dan melampaukan. Dan para pemirsa konsultasi syariah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di malam hari ini. Dan kita masuk pada sesi kedua, sesi konsultasi syariah. Kami persilakan kepada peserta untuk bertanya jika ada pertanyaan seputar permasalahan akidah dan pemikiran. Jadi, terutama tentang tema kita tadi. Tema kita tadi, makna kandungan Asmaul Husna. Ya, atau juga mau pertanyaan tentang Asmaul Husna yang sebelumnya, boleh juga. Silakan bagi para peserta jika ingin bertanya langsung saja untuk mengirimkannya di kolom komentar live Zoom. Baik, Ustaz. Dari hamba Allah ini tadi yang menyimak materi dari Ustadz bertanya, di manakah kita bisa mengambil doanya, Ustadz? Doa-doa yang Ustadz sebutkan tadi. Bagaimana, bagaimana? Katanya di mana kita bisa mendapatkan doa-doa teks-teks, doa-doa yang beberapa doa yang Ustadz sebutkan tadi saat materi. Eh, dari buku Syekh Abdul Razak ya, Al-Badr. Memang dalam bahasa Arab sih, dan dia em, bisa dicek di mana ya buku-buku doa seperti Hisnul Muslim mungkin. Tapi ini eh, kalau di Hisnul Muslim itu berkaitan dengan harian ya. Kalau ini doa panjang Nabi SAW terkait dengan kejadian setelah perang Uhud, di perang Uhud ya. Kalau mau dikopaskan bagaimana? Ini juga di PDF bentuknya. Baik, nanti kita coba, Ustadz. Dan tidak ada Nah, harokatnya juga. baik. Taib, Ustadz. Kita lanjut dulu. Pertanyaan mungkin dari WhatsApp dulu. Uh, Pertanyaan dari hamba Allah. Uh, saya pernah menonton sebuah cuplikan video di mana seseorang meminta uang di depan Ka'bah. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz terkait hal ini? Apakah hal seperti ini dibolehkan untuk dilakukan? Mohon pencerahan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ada memang video viral itu ya, yang orang meminta apa fulus, fulus, fulus. Ya, lalu kemudian digabungkan videonya ketika dia sudah kaya. Jadi dari sisi adab mungkin kurang beradab ya, meminta langsung seperti itu, fulus, fulus, fulus di depan Ka'bah. Maksudnya doa itu dengan suara yang lirih ya, suara yang rendah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak orang yang sedang apa minta-minta dan memaksa ya. Uang, uang, uang itu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, uang, uang, uang ya Allah. Perlu juga kita menggunakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di depan Ka'bah. Namun bukan berarti juga bahwa ini tidak boleh secara mutlak. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah adab dalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dalam doa itu adalah keyakinan. Keyakinan dari kita bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin." Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya. Nah, hati yang lalai itu karena tidak yakin. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah.
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antum yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Eh, yang berkaitan dengan pertanyaan ini Ustaz, ada pernah pertanyaan, apakah benar kalau kita berdoa kepada Allah meminta tentang perkara dunia, ya, misalnya materi, harta, itu kita harus tambahkan lafaz in kana khairan li, ya, jika itu baik bagiku, ya. Dan apakah doa seperti ini, ya misalnya minta, ya Allah berikan rezeki 1 miliar jika itu baik bagiku dan untuk agamaku, ya. Gimana uh, anggapan saya terkait ini? Iya betul, itu jadi salah satu ini ya, salah satu apa muqayyadnya dalam doa, batasan ya, ya batasannya. Karena disebutkan dalam salah satu kajian para masyayikh, ada yang meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan angka yang disebutkan, ya Allah berikan saya uang ya mungkin senilai berapa miliar lah begitu. Dia diberikan rezeki tersebut, tapi dengan cara anaknya dibunuh. Lalu kemudian dia mendapat diat. Ya kalau di Saudi itu kan diberlakukan itu. Dia mendapatkan diat ganti dari pembunuhan tersebut. Dan ganti dari pembunuhan tersebut 100 ekor unta. 100 ekor unta itu dikali nilainya berapa? Kali kalau mungkin 25 juta. Ya, intinya dia mendapatkan senilai yang dia minta. Tapi karena dia tidak batasi dalam doanya tersebut sehingga ya memang betul Allah berikan uang senilai tersebut tapi dengan jalan yang justru membuat dia bersedih. Em, Iya, dalam hadis yang lainnya yang minta untuk dibatasi ketika kita berdoa adalah berdoa terkait dengan kematian. Ya Allah, wafatkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa wafat ini baik untuk aku. Nah, ini sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dalam eh, doa-doa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Baik, Ustaz. Syukran barakallahu fikum atas jawabannya, Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya di kolom komentar live Zoom. Peserta dari peserta atas nama Lindiana. Ustaz, pertanyaannya, eh ya, ada orang-orang yang bersusah payah mencari tambahan rezeki. Nah, pertanyaan beliau, apakah rezeki itu akan tetap sama eh, kepada antara orang yang bersusah payah dengan orang yang tidak mencari tambahan rezeki, Ustaz? Eh, ini pahami, Ustaz, pertanyaannya. Apakah rezeki akan tetap sama rezekinya meski tidak mencari tambahan rezeki? Eh, Rezeki yang dimaksud di sini adalah penghasilan. Ya, maksudnya apakah rezekinya tetap begitu saat antara berusaha dan tidak berusaha? Gitu Ya, mungkin, Ustaz. memang terkait dengan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa rezeki itu tidak ditarik oleh semangatnya orang yang bersemangat, ya la yajurruhu hirsu harisin, tidak ditarik oleh semangatnya orang yang bersemangat, dan tidak diperlambat oleh eh, malasnya orang yang enggan berusaha. Ya, kalau Allah sudah catatkan itu takdirnya, itu rezekinya, maka akan datang rezekinya tersebut meskipun usahanya biasa-biasa saja. Iya. Makanya eh, orang yang bertakwa itu ya disebutkan dalam Al-Quran bahwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia mungkin usahanya tidak seberapa, tapi karena dia bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi memang perlu kita memadukan antara semua dalil-dalil ini ya bahwa sebab akibat itu ada sebagai sunnatullah. Orang yang lebih berusaha, orang yang lebih giat bekerja, orang yang lebih memberikan perhatian dalam mencari rezeki itu tentunya
dari sisi hukum alamnya dia akan mendapatkan lebih banyak daripada orang yang tidak melakukan perencanaan, tidak melakukan planning, tidak memetakan pasar, tidak melihat pasar dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai sunnatullah. Tapi jangan juga selama ini semua ini yang dijadikan patokan. Karena ada saja yang Allah mudahkan rezeki untuk dia. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dia untuk mendapatkan rezeki yang banyak meskipun dengan usaha yang tidak terlalu maksimal. Ya. Makanya kadang kan kita orang melihat orang-orang yang kaya misalnya, ya, "Wih, luar biasa ini dia sudah pasif income ya begitu. Kemudian dia sudah menikmati masa tuanya dengan banyak harta, banyak aset dan lain sebagainya dengan usaha yang sedikit." Itu memang ketetapan yang Allah sudah gariskan untuk dia bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tidak perlu kita iri misalnya, kenapa dia usahanya sedikit, kok uangnya banyak. Ya, kita ini susah payah bekerja kok segitu-gitu aja. Nah, ini kan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita terima pengaturan Allah itu atau tidak? Nah, jangan sampai kita terjebak. Iya. Lalu kemudian lalu kok kayaknya tidak adil ya. Saya kok sudah bekerja begitu keras, tapi sedikit yang saya dapat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan itu sebagai ujian. Dan kita meyakini bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu bukan ukuran cinta, bukan ukuran kecintaan Allah kepada hamba. Karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya indallahi, ya, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, ya, dengan sepotong ya satu sayap nyamuk, masaqa kafiran syurban. Allah tidak mungkin akan memberikan satu teguk pun air kepada orang-orang kafir. Kalau dunia itu berharga. Tapi karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan semuanya kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Dan bisa jadi eh, yang diberikan rezeki yang banyak itu sebagai bentuk istidraj. Ya, jika dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam hadis ya disebutkan, jika engkau melihat seseorang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah bentuk penyegeraan nikmat yang Allah berikan di dunia, lalu kemudian tidak disisakan lagi di akhirat kecuali sedikit. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi kita padukan antara semua dalil-dalil ini bahwa memang ada sunnatullah, tapi tidak selamanya seperti itu. Ya, jadi kadang Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sesuatu, menetapkan sesuatu dengan sebab yang sangat sepele. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan lautan itu terbelah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita menggunakan teknologi apapun yang tercanggih di masa ini, tidak mungkin itu ada yang bisa membelah lautan. Tapi Allah membuat itu bisa terjadi dengan ketetapan Allah, meskipun dengan sebab yang sangat sepele, tongkat. Ya. Anidrib bi'asakal bahar. Pukulkanlah tongkat itu ke lautan. Kalau kita pukulkan tongkat atau sesuatu di air itu, paling apa yang akan muncul cekungan seperti ini sedikit paling ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari sunnatullahnya bahwa semua itu terjadi dengan sebab, meskipun sebab itu sangat sepele. Ya, ini mungkin ya bisa dijadikan analogi. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz. Wah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ini satu insight yang penting ya tentang rezeki. Ya, bahwa ya Allah yang maha memberikan rezeki. Ya, bagaimanapun eh, usaha kita, ya, ya, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkannya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Eh, Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari peserta atas nama Hajrah. Ini masih tentang rezeki.
Pertanyaannya, Afwan Ustaz, dikatakan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. Berarti sudah tidak bisa dikurangi dan ditambah, Ustaz. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa rezeki bisa bertambah dengan wasilah silaturahmi. Bagaimana kita memahami dan menggabungkan dua perkara ini, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, ya ini biasa memang hal yang sering dipertanyakan terkait dengan hadis tadi ya. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, lah bukankah rezeki dan semua hal itu telah dicatatkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan? Memang betul. Ya, bahkan Nabi Adam itu menang ya, perdebatan dengan Nabi Musa alaihissalam ketika berdebat tentang eh, siapa sebenarnya ini yang salah kita keluar dari surga. Lalu kemudian eh, Nabi Adam mengatakan, kan Nabi Musa ini menyalahkan Nabi Adam, ya karena engkau ini akhirnya kita keluar dari surga. Dan kemudian Nabi Adam mengatakan, apakah engkau menyalahkanku atas takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? Lalu Nabi SAW mengomentari perdebatan mereka berdua, faghalaba Adam Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi perlu dibedakan antara takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz dengan takdir yang berada di lembaran para malaikat. Nah, takdir yang berada di Lauhul Mahfuz ini kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, lembaran-lembaran itu telah mengering dan pena itu telah diangkat. Ya, tidak lagi bisa diubah sedikit pun yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diketahui oleh para malaikatnya. Ya. Nah, lalu kemudian ada catatan takdir yang lain, yang itu bukan di Lauhul Mahfuz, tapi berada dalam lembaran yang di atau berada pada para malaikat. Dan lembaran catatan amal ini itu diberikan setiap tahun kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar. Nah, makanya salah satu sebab dikatakan bahwa dia malam Lailatul Qadar, bahwa pada malam hari itu para malaikat turun dari langit ke bumi untuk menerima dan membawa catatan takdir para hamba. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lainnya disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan, dipastikan semua amrin hakim, semua perkara yang sudah sesuai dengan tempatnya. Hakim yang bijaksana, keputusan putusan yang bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala, putusan yang adil. Nah, di lembaran para malaikat ini bisa saja dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak tahu sebenarnya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Malaikat pun tidak tahu. Iya. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah kemudian tetapkan yang baru. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, jadi bisa saja Allah menghapus apa yang ada di lembaran para malaikat. Ini mana ayatnya? Nah, wa yuthbit, lalu kemudian menetapkan yang baru. Nah, disinilah masuk hadis tadi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala, atau siapa hamba yang suka hartanya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka dia sambung tali silaturahim. Para malaikat mungkin tahu ya, yang diketahui oleh para malaikat bahwa hamba ini akan mati tahun ini, tapi kok tidak mati? Ya, Allah hapus itu catatan takdir yang berada di lembaran para malaikat. Kenapa?
karena Allah sudah takdirkan bahwa hamba tersebut menyambung tali silaturahim. Ya. Yang dikatakan oleh para malaikat bahwa hamba ini hartanya kurang, tapi kenapa lalu kemudian tiba-tiba menjadi kaya? Kenapa? Dan malaikat tidak tahu. Ya, Allah hapus yang ada di lembaran para malaikat itu, lalu kemudian Allah tetapkan yang baru sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa hamba ini menyambung tali silaturahim sehingga hartanya menjadi banyak. Makanya dikatakan pembagian qada itu ketetapan itu ada dua, qada mubram dan qada muallaq. Ya, ketetapan yang sudah ditetapkan pasti tidak akan berubah dan ketetapan yang bergantung dengan ketetapan yang lain. Nah, seperti masalah rezeki dan usia ini. Nah, qada mubram ketetapan yang pasti terjadi itu di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qada muallaq ketetapan yang tergantung itu yang berada di lembaran para malaikat. Jadi tidak bertentangan antara hadis dan dalil-dalil tersebut. Nah, Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Ini nambah pemahaman kita tentang bagaimana itu takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, mudah-mudahan dipahami oleh saudara penanya tadi dan kepada kita semua. Eh, Afan suaranya Ustadz saat menjawab kecil. Kalau dari kami besar, Alhamdulillah. oke. Ya mungkin perangkatnya saudara bisa diperhatikan. Siapa tahu bermasalah. Alhamdulillah suaranya Ustadz jelas kalau dari kami. Baik, kita uh, ada pertanyaan Ustadz yang masuk dari peserta atas nama Ria Indrayanti. Ini eh, kita tanyakan dulu Ustadz ya, mungkin tentang ibadah ini. Izin bertanya Ustadz, kita dianjurkan memperbanyak doa saat sujud. Pertanyaan saya, apakah saat sujud itu kita baca doa sujud yang biasa kita gunakan sholat, lalu kemudian membaca doa, eh, doa-doa sujud yang disunnahkan, yang diajarkan tiga doa itu, atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi eh, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya, aqrabu ma yakunu al-abdu baina rabbih wa huwa sajidun. Ya, saat terdekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah saat dia sujud. Fa'akthirud du'a fihi, maka perbanyaklah doa pada saat tersebut, pada waktu tersebut. Nah, jadi eh, yang dimaksud di sini adalah ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah, bukan sholat berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah umumnya itu kita terbatas waktunya dengan waktu imam karena kita ikut imam. Ya, kecuali kalau imamnya lama sujud, nah kita bisa isi sela-sela waktu tersebut penantian dari bangkit dari sujud itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan caranya adalah kita tetap baca doa sujud dulu, selesaikan doa sujudnya. Dan doa sujud itu banyak ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan itu Anda terbatas 3 kali ya, bisa dibaca sampai 10 kali dan bahkan lebih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini juga salah satu doa sujud. Doa sujud juga Allahumma ghafirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini juga salah satu doa sujud. Nah, silakan dipilih mana yang mau kita baca dalam doa-doa sujud kita yang wajib. Ya. Lalu kemudian setelah itu, misalnya kalau kita sholat sunnah, kita kalau masih mau lama-lama bersujud, dan itu adalah waktu terdekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyak doa di situ. Nah, disitulah kita berdoa setelah membaca doa sujud ya. Lalu kita baca doa yang lain. Dan ketika kita dalam keadaan sujud seperti itu, tidak harus kita berbahasa Arab berdoa ya, bisa bahasa Indonesia.
Caranya kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tentunya dengan suara yang lirih, suara yang sama ketika kita membaca doa sujud. Ya. Jangan dikeraskan. Kenapa? Karena kalau dikeraskan nanti didengar orang, kenapa nih berbahasa Indonesia sujud ini? Ya. Dan juga yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa doa itu tidak hanya pada saat sujud saja. Ya. Dalam semua keadaan sholat, itu bisa kita berdoa. Maksudnya berdoa di sini adalah doa selain doa-doa yang menjadi kewajiban sholat saat ruku misalnya. Bahkan ketika kita berdiri, eh, membaca Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surat, di sela-sela itu kita bisa berdoa. Ya, di sela-sela itu kita bisa berdoa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya ketika membaca surat itu biasa berdoa. Dan inilah bentuk tadabbur ketika kita membaca dan mendengarkan misalnya imam sedang membaca ayat lewat tentang bahasan tentang neraka misalnya, kita segera berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka. Itu bisa, ya, dan seterusnya. Termasuk dalam keadaan tasyahud. Itu bisa juga kita berdoa setelah kita membaca doa tasyahudnya. Jadi bukan hanya dalam keadaan sujud saja, tapi memang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah di saat sujud. Ya. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Semoga dipahami oleh penanya kita tadi dan ini juga menambah pemahaman kita terkait dengan doa saat sujud. Ini sudah 1 jam, tapi ada yang raise hand tadi, tapi tidak jadi kayaknya. Oh, ini ada raise hand. Bagaimana, Ustaz? Satu Iya boleh pertanyaan interaktif. langsung. Bapak Muhammad Kasim Idam. Eh, Kami izinkan untuk buka mic-nya, silakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait ibadah sholat, Ustadz, terkait bacaan-bacaan di dalam sholat. Eh, apakah di tahiyat pertama kita cukupkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah cukup itu, atau kita melanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait masalah gerakan yang mungkin eh, ber- ada perbedaan mungkin ya. Ketika kita eh, telah sujud, kemudian kita ingin berdiri kembali, eh, yang mana lebih kuat dalilnya Ustadz? Kita langsung berdiri atau duduk sejenak? Itu yang ingin saya tanyakan Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan bacaan di saat tasyahud, ya. Apakah di tasyahud pertama ya, apakah sampai syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ataukah ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah? Yang benar bahwa untuk tasyahud pertama dicukupkan dengan sampai syahadat, ya. Lalu kemudian untuk di tasyahud akhir baru ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah dan ditambah dengan doa-doa yang lainnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, iya, yang mana lebih kuat dalilnya? Apakah setelah sujud untuk bangkit lagi ke rakaat berikutnya, apakah duduk sejenak ataukah tidak? Ya, eh, yang pernah kami dengar penjelasannya adalah bahwa eh, ada dalil, ya, ada dalil amali praktek yang dilakukan oleh salah seorang sahabat terkait dengan duduk sejenak sebelum bangkit lagi menuju rakaat berikutnya. Nah, ini eh, dalil yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari sisi dan itu satu ya satu sahabat Nabi. Adapun yang lainnya itu tidak merincikan hal tersebut, ya tidak merincikan dan tidak menyebutkan hal tersebut dari sahabat-sahabat yang menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ala kulli hal ini kedua-duanya bisa kita lakukan, silakan dipilih mana yang dipandang lebih kuat. Adapun kami sendiri itu langsung ya, tidak duduk sejenak. Maksudnya duduk sejenak ini duduk yang mengambil waktu yang lama ya, maksudnya lebih mungkin dari 3 sampai 5 detik ya. Nah, itu kalau kami memandang bahwa itu langsung ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga dipahami oleh Pak Kasim tadi pertanyaannya. Uh, tapi Ustaz, ini sayang, kasihan kalau tidak dijawab. Ini pertanyaan yang penutup, Ustaz. Masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari hamba Allah. Jadi pertanyaannya, Ustaz, jadi konsep rezeki, bagaimana dengan konsep rezeki istri yang bekerja dan istri yang tidak bekerja? Apakah sama saja, Ustaz, rezeki dari suami itu? Ya, jadi istrinya bantu dengan kerja, dengan istrinya di rumah aja. Ya, kadang ada pertanyaan seperti itu, Ustaz. Bagaimana rezekinya suami itu? Apakah sama saja atau tidak? ya, rezeki ini tidak diketahui ya. Saya tidak bisa jawab karena rezeki ini yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti diketahui kalau sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal berarti begitu begitu rezekinya. Makanya rezeki ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah bahwa semua hamba itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah satupun hewan binatang melata kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang burung-burung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu umamun amsalukum, umat-umat yang sama seperti kalian dalam hal terkait dengan rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin mati kecuali telah memakan suapan terakhir dari rezeki kita. Nah, jadi terkait dengan istri bekerja dan istri tidak bekerja ini tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya, maksudnya banyak sedikitnya rezeki. Iya, karena banyak sedikitnya rezeki ini tergantung ya, tergantung dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian terkait dengan seberapa usaha yang kita lakukan, dan ini merupakan salah satu dari sunnatullah ya, hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, meskipun sebab-sebab yang kita lakukan itu adalah usaha yang sangat sepele ataupun kecil. Iya. Karena kembali lagi tadi bahwa rezeki itu ya, rezeki itu tidak ditarik oleh semangatnya orang yang semangat, dan tidak dihalangi oleh dan tidak ditahan oleh malasnya orang yang malas berusaha. Ya. Nah, tapi ada sunatullahnya, ada sebab akibat yang menjadi sunatullah. Ini kita padukan semuanya. Dan kita yakin, intinya di sini keyakinan. Dan ini terkait dengan akidah. Bahwa Allah yang menetapkan itu semua, dan itu semua adalah adil. Ya, itu semua adil. Mau Allah memperbanyak rezeki, mau Allah menyedikitkan rezeki, itu adalah adil. Karena Allah lebih tahu keadaan kita. Dan itu bukan ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ya, itu pertanyaan penutup di malam hari ini. Kami mohon maaf peserta yang masih ingin bertanya tadi, raise hand dan yang masuk di kolom komentar. Kita sudah 1 jam bersama dengan Ustadz dan kita sudah berada di penghujung waktu. Dan para peserta insya Allah masih bisa mengikuti program konsultasi syariah Kamis malam besok dan Jumat malam. Ya, jadi setiap hari ya masih ada kesempatan besok untuk bertanya insya Allah. Karena kita dibatasi waktu dan Ustadz kita juga kita ambil waktu istirahatnya. Kepada Ustadz kita ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada peserta jazakumullah khairan juga atas partisipasi dan kehadirannya di malam hari ini. Semoga Allah menjaga
kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Mari kita tutup majelis kita, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.